Diskusi dengan Frank Wormuth, Bima Sakti akan coba semua pemain timnas U17 Indonesia di laga kontra Korea Selatan. Timnas U17 Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba versus Korea Selatan U17. Menatap duel kontra Korea Selatan U17. Frank Wormuth yang berstatus sebagai penasehat timnas U17 Indonesia sudah memberikan masukan ke pelatih Bima Sakti. Hal tersebut diungkapkan oleh Bima Sakti dalam sesi jumpa. Di laga kontra Korea Selatan U17, Bima Sakti bukan hanya mengincar hasil semata, melainkan ini melihat taktik yang sudah ditanamkan ke pemain dalam sebuah pertandingan. Selama masa latihan, Bima Sakti salah satunya fokus meningkatkan kualitas bertahan. Sebelumnya, timnas U17 Indonesia sempat menjalani 2 pertandingan uji coba di Bali melawan Barcelona Juvenil U18 dan Kashima Antlers U18. Hasilnya berakhir dengan kekalahan. Dikatakan Bima Sakti, banyak pelajaran yang dipelajari dari 2 pertandingan tersebut. Sementara itu, Kapten Tim Iqbal Gwijangge memastikan bahwa timnas U17 Indonesia akan memberikan perlawanan sengit ke Korea Selatan U17. Dia menambahkan uji coba kontra Korea Selatan U17 sangat positif bagi Garuda Asia. Timnas U17 Korea Selatan menunjukkan latihan keras jelang uji coba melawan timnas U17 Indonesia. Korea Selatan U17 dijadwalkan akan menjalani uji coba menghadapi Indonesia. Menjelang lawan timnas U17 Indonesia, Korea Selatan telah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak 24 Agustus. Selama menjalani TC di Jakarta, tim asuhan Byun Sang-hwan tersebut memang akan menjajal kekuatan timnas U17 Indonesia. Latihan menonjol pun langsung ditunjukkan oleh para pemain Korea Selatan U17. Passing-passing dengan akurasi bagus ditunjukkan para pemain Korea Selatan. Bahkan kecepatan dalam menguasai bola juga ditunjukkan tim asuhan Byun tersebut. Permainan yang ditunjukin para pemain Korea Selatan memang menunjukkan kualitas yang bagus. Melihat kualitas latihan timnas U17 Korea Selatan, tentu saja patut dinantikan bagaimana penampilan mereka lawan timnas U17 Indonesia nantinya. Sebagaimana diketahui, Korea Selatan U17 ini bakal bertemu dengan timnas U17 Indonesia untuk melakoni uji coba. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengaku hanya akan membawa 26 hingga 28 pemain untuk diboyong ke Jerman. Timnas U17 Indonesia memang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17. Untuk persiapan tim Merah Putih ini memang PSSI bergerak cepat dengan melakukan seleksi di 12 kota. Setelah seleksi berlangsung, sebanyak 5 pemain yang dipilih dan telah bergabung dengan Timnas U17 Indonesia. Dengan begitu, sebanyak 32 pemain yang telah lolos bergabung dengan Timnas U17 Indonesia. Akan tetapi dari 32 pemain yang lolos belum semua ikut dalam latihan di lapangan A, Senayan, Jakarta. Hanya ada 30 pemain yang ikut dalam TC Timnas U17 Indonesia ini karena terdapat 2 pemain yang izin dan bergabung dengan timnya. 2 pemain yang masih bergabung dengan klubnya, yakni pemain diaspora Welber Jardim dan Arkan Kakak. Sementara itu untuk pemain Kaviatur Rizky sendiri belum lama ini baru bergabung. Sebab ia baru diizinkan Dewa United untuk bergabung dengan skuad Garuda Asia. Sedangkan untuk Arkan Kakak baru akan bergabung tepat sebelum Timnas U17 Indonesia melawan Korea Selatan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Legenda Timnas Indonesia ini menjelaskan bahwa pemain yang akan dibawa menghadapi Korea Selatan ini hanya 31 pemain. Sebab Welber Jardim memang telah izin dan tak bisa bergabung saat melawan tim asal negeri ginseng tersebut. Melawan Korea Selatan ini pun menjadi ajang percobaan untuk pemain Timnas U17 Indonesia juga. Menurut Bima, ini akan dimanfaatkan sebagai ajang uji coba sebelum akhirnya memutuskan siapa saja pemain yang bakal dipilih nantinya.
Bima mengaku hanya akan membawa 26 hingga 28 pemain yang bakal diboyong ke Jerman. Timnas U17 Indonesia memang sudah dijadwalkan akan menjalani TC di Jerman pada September hingga Oktober mendatang. Tujuannya jelas ingin membuat para pemain menambah pengalaman sebelum menghadapi Piala Dunia U17. Hal ini karena Bima Sakti akan memberi peluang kepada 2 pemain diaspora nantinya. Tim pelatih ingin memberi kesempatan kepada para pemain diaspora untuk mengikuti seleksi di Jerman. Pemain keturunan Indonesia Brasil Welber Jardim kembali absen dalam pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia menjelang persiapan Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia menjalani latihan di lapangan A, Senayan, Jakarta. Dalam latihan kali ini memang beberapa pemain tidak terlihat, khususnya pemain diaspora. Seperti diketahui dalam TC Timnas U17 Indonesia ini, pelatih Bima Sakti memang telah memasukkan 2 nama pemain diaspora. Dua pemain tersebut yakni Welber Jardim dan Eren Liam Suitela. Namun dalam TC skuad Garuda Asia ini satu pemain keturunan yakni Welber Jardim tak terlihat ikut latihan. Berbeda dengan Eren Liam Suitela yang memang tetap bergabung dan ikut menjalani persiapan tim merah putih menuju Piala Dunia U17. Pemain yang berposisi sebagai winger itu sebelumnya memang telah bergabung dengan Timnas U17 Indonesia. Pemain bernama lengkap Welber Liescott de Halim Jardim itu sebelumnya telah mengikuti latihan di Stadion Sriwedari, Solo. Bahkan Welber juga sempat ikut TC di Jakarta. Akan tetapi dari pantauan selanjutnya, Welber tak ada dalam latihan bersama tim Merah Putih. Menanggapi hal tersebut, pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengatakan bahwa Jardim memang kembali ke klubnya Sao Paulo, Brazil. Menurutnya, Welber telah meminta izin untuk bergabung dalam TC Timnas U17 Indonesia hanya sampai tanggal 20 Agustus 2023. Untuk itu, Welber dipersilahkan kembali ke klubnya. Meski Welber diizinkan kembali ke klubnya, Bima Sakti tak terlalu pusing. Menurut Bima, kualitas Welber memang bagus. Bahkan pemain itu dinilai kualitasnya di atas para pemain Indonesia lainnya. Untuk itu, Bima tak keberatan apabila pemain kembali bersama klubnya Sao Paulo U17. Namun, agar Welber nantinya juga bisa bersatu chemistry bersama para pemain Timnas U17 Indonesia lainnya. Bima Sakti memastikan Welber akan bergabung dengan skuad Garuda Asia dalam TC di Jerman.